Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Kembali lagi di channel saya Sarerea Video. Sehat walafiat. Yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh, dan yang sedang ada masalah kita doakan semoga semua urusannya dilancarkan. Halus bisa. Ya, untuk kali ini lagi-lagi saya akan menyuguhkan video alur cerita. Bodoh amat. Tonton video ini sampai habis ya. Yang bertemakan tentang zombie pokoknya mah ya. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang masih setia pantengin Sarerea Video. Dan untuk kalian yang baru nonton video ini, tolong bantu subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe kalian sangat berharga bagi saya yang sedang berjuang untuk gitu lur ya. Tanpa basa-basi wawew lagi, kita langsung saja lihat videonya. Ini dia videonya dan selamat menyaksikan. Film ini menceritakan bagaimana dunia sudah tercemar dan terinfeksi oleh jamur yang ternyata banyak membuat manusia berubah menjadi zombie. Namun seorang bocil yang memberikan kesempatan kepada para ilmuwan untuk mempelajarinya, namun karena sesuatu hal, keadaan malah semakin memburuk. Sebelum melanjutkan ke filmnya, saya mengingatkan kepada kalian semua, kalau video ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum pernah menonton film ini, alangkah baiknya jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena menonton secara full, jauh lebih baik daripada nonton hanya sekedar alur ceritanya saja. Dan tentunya sebelum menonton alur cerita filmnya, kembali saya mengingatkan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan alur cerita film-film berikutnya. Salam kabeh dulur. Pada awal film ada seorang bocil perempuan yang bernama Melanie. Ia sedang duduk di kursi rodanya sampai kemudian dua prajurit datang dan mengunci tubuh Melanie di setiap sisinya. Lalu Melanie dibawa ke suatu tempat di mana di sana banyak bocil yang diperlakukan sama dengan Melanie. Di mana bocil-bocil itu duduk di kursi roda dan dikunci di kursi itu, di setiap sisi, baik itu tangan, kaki, dan kepala mereka. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang bernama Helen. Helen di situ bertindak sebagai guru dari para bocil yang duduk di kursi roda, lengkap dengan kakait di setiap sisinya. Rupa-rupanya para bocil itu menyukai Helen, khususnya Melanie, karena terlihat dari cara mereka memperhatikan bagaimana Helen menceritakan sebuah cerita yang membuat bocil-bocil itu senang dan bahagia. Setelah itu mereka semuanya pun kembali diantar ke tempat tidurnya masing-masing oleh para prajurit. Suatu malam datanglah seorang dokter di mana Melanie akhirnya nyarita kepada dokter tersebut. Dokter itu bernama Dr. Codwell. Kemudian ia menyuruh Melanie memilih satu angka dari angka 1 sampai 20 yang kemudian Melanie memilih angka 13. Keesokan harinya, rutinitas kembali sama, tetapi Melanie melihat pintu nomor 13 tidak terbuka dan di dalam kelas pun nomor 13 tidak ada di sana. Sekarang Helen menyuruh bocil-bocil itu untuk menceritakan sebuah cerita yang ditulis di kertasnya masing-masing. Lalu Helen meminta salah satu di antara mereka untuk membacakan cerita, di mana Melanie akhirnya membacakan cerita yang ia buat. Cerita yang dibacakan oleh Melanie membuat Helen nyurucui air mata. Ia sangat terharu dengan cerita yang dibuat oleh Melanie. Sampai akhirnya Helen pun memegang kepala Melanie karena saking terharunya. Mungkin itu salah satu apresiasi Helen terhadap Melanie. Namun sesaat kemudian datanglah seorang kepala prajurit yang bernama Sersan Eddie. Sersan tersebut masuk dan memarahi Helen karena sudah menyentuh Melanie, di mana itu sangatlah dilarang. Kemudian Sersan Eddie menunjukkan sesuatu pada Helen. Ia nyeduhan lengannya, lalu mendekatkan ke salah satu bocil dari mereka, yang kemudian anak itu seperti ingin ngagorogot lengan Sersan Eddie, dan diikuti oleh bocil yang lainnya. Mereka seperti anjing edan yang kelaparan. Itulah kenapa Sersan Eddie melarang Helen menyentuh bocil-bocil tersebut. Saat Melanie diantar ke kamarnya, ia mengucapkan sesuatu kepada Sersan Eddie yang membuatnya marah. Kemudian Sersan Eddie menyuruh prajuritnya untuk keluar dan tidak membuka ikatan di badan Melanie.
Jadi Melanie semalaman akan duduk di kursi roda, ia tidak bisa nangunjar dan nangkarak untuk tidur. Malamnya, Helen iseng menengok Melanie dan ia kaget melihat Melanie masih terikat di kursi rodanya. Kemudian Helen pun membuka ikatan Melanie, namun pelan-pelan Melanie menyuruh Helen keluar. Karena ia mencium bau Helen yang membuat dirinya kukurubukan lapar, untung saja Helen berhasil keluar dan mengunci pintu tersebut tanpa tergigit oleh si Melanie. Malamnya, Dr. Caldwell kembali datang ke kamar Melanie dan kembali nyuruh Melanie untuk memilih dari angka 1 sampai 20. Melanie pun memilih angka 4, yang ternyata angka 4 itu adalah dirinya sendiri. Keesokan harinya, Melanie tidak dibawa ke kelas untuk belajar, tapi ia dibawa ke suatu tempat oleh Sersan Eddie yang entah mau dibawa kemana. Ternyata Melanie dibawa keluar gedung itu, di mana di sana banyak orang-orang yang mencoba ngadobrak gerbang itu. Di sana para prajurit sibuk untuk melumpuhkan orang-orang yang mencoba ingin masuk ke dalam. Melanie sampai di sebuah ruangan, di mana ada Dr. Caldwell di dalamnya dan ada juga sebuah otak manusia di dalam keller yang diberi angka 13. Kemudian asisten dokter pun menyuntikkan sesuatu ke tangan Melanie, di mana hal itu pelan-pelan membuat Melanie tak sadarkan diri. Kini dokter dan asistennya pun sudah siap untuk membedah Melanie. Mereka melakukan itu untuk menemukan vaksin yang selama ini ternyata sang dokter bekerja menghabiskan hidupnya untuk menemukan vaksin tersebut. Tapi tak lama kemudian alarm berbunyi, asisten dokter pun mencoba menutup pintu ruangan dengan besi. Namun dari belakang berdatangan orang-orang di mana salah satunya menggigit tangan asisten yang juga sang dokter pun kepeceretan darahnya. Melanie yang sudah sadar mencoba mengambil pisau yang tergeletak tak jauh darinya. Sampai akhirnya ia pun melarikan diri keluar. Namun ternyata di luar sudah kacau balau, para prajurit berusaha menghadang orang-orang yang kini seperti monster itu. Lalu tiba-tiba muncullah Helen. Helen membawa Melanie masuk ke dalam mobil, di mana di dalamnya ada sang dokter yang ingin membedahnya tadi. Kemudian mereka pun berhasil melarikan diri dari kejaran orang-orang pemangsa manusia tersebut yang diberi nama Zombie, di mana salah satunya adalah Melanie. Namun Melanie berbeda dengan yang lainnya. Setengah dari dirinya masih manusia normal pada umumnya, tapi kadang-kadang ia pun bisa berubah menjadi zombie. Keberadaan Melanie bersama Helen, dokter, Sersan Eddie, dan 2 prajuritnya itu sebenarnya tidak diterima. Tapi Helen meyakinkan mereka kalau Melanie tidak akan ngarudetkeun dan melakukan sesuatu yang buruk. Akhirnya mereka pun setuju asalkan Melanie wajib memakai topeng agar tidak membahayakan orang-orang yang di sekitarnya. Jikalau saja tiba-tiba ia tidak dapat menahan laparnya dan ngegorogot siapapun di sekitarnya. Dan Melanie dipisahkan dari yang lain dengan cara ditaruh di atas mobil tersebut. Kemudian mereka pun memulai perjalanan menuju ke selatan, di mana info yang mereka dapat bahwa di selatan satu-satunya tempat keberadaan manusia yang mungkin saja masih terhindar dari para zombie. Di tengah perjalanan mereka berhenti untuk mengambil persediaan air di sungai. Dengan sangat hati-hati, mereka berjalan sebisa mungkin agar tidak menimbulkan suara yang berlebihan. Karena hanya dengan suara, para zombie itu bisa tahu keberadaan mereka. Dan benar saja, kini para zombie tersebut berdatangan menuju ke mereka. Karena salah satu dari mereka tanpa sengaja bekok menimbulkan suara yang akhirnya membuat zombie tersebut terbangun mencium bau bekok dan mengejar mereka. Setelah pertempuran, 2 prajurit dan seorang sersan berhasil melumpuhkan para zombie. Hanya saja salah satu di antara prajurit tersebut harus gugur saat itu. Tapi yang lebih sialnya adalah bukan karena gugurnya salah satu prajurit itu, melainkan karena mobil mereka ujug-ujug mogok entah kenapa. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki melalui jalur kota, di mana di sana terdapat para zombie. Namun mungkin hanya lewat situlah mereka akan mendapatkan makanan untuk persediaan mereka. Setelah sampai di perbatasan, Sersan Eddie mencoba melihat keadaan di kota menggunakan teropongnya. Di sana terlihat situasi dan kondisi yang sudah sangat mengerikan, di mana para zombie yang jumlahnya sangat banyak itu narangtung. Namun sebenarnya mereka sedang tertidur seperti tertidur dalam waktu yang lama. Tapi tak ada jalan lain selain melewati para zombie yang jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melewati para zombie yang tertidur tersebut. Mereka harus melewati dengan sangat hati-hati dan tidak membuat suara sekecil apapun. Pelan-pelan mereka pun jalan melewati zombie yang tertidur, karena mereka sudah sangat mengenaskan, di mana mungkin saja mereka sudah berdiri mematung seperti itu selama bertahun-tahun. Namun kemudian ada salah satu zombie yang ngedorong kereta bayi dengan tidak sadar. Sang dokter pun mencoba menahan laju zombie itu, karena ia khawatir hal tersebut akan menimbulkan suara dan yang mengakibatkan yang lainnya terbangun. Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam sebuah gedung yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya.
Di sana semuanya mencoba berpencar menelusuri setiap sisi gedung. Sang dokter duduk menunggu mereka bersama Melanie dengan tangan Melanie yang terikat, tentu saja untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu Melanie berubah menjadi Jombay. Kemudian Melanie bertanya kepada sang dokter, sebenarnya aku ini makhluk apa? Sang dokter pun mencoba menjelaskan kepada Melanie. Waktu itu Sersan Eddie dan pasukannya sedang mencari persediaan di kota. Namun Sersan malah menemukan sesuatu yang tidak diinginkan, yang juga menemukan sesuatu yang baru ditemukan, yaitu kelahiran baru. Mereka adalah anak-anak yang memiliki kekebalan khusus di tubuhnya. Setengah dari mereka masih manusia karena masih bisa diajak ngobrol, dan setengahnya lagi adalah Jombay. Setelah diteliti oleh dokter, ternyata mereka sudah seperti itu sejak dalam kandungan, di mana mereka memakan organ tubuh ibunya sendiri. Semua itu disebabkan oleh jamur yang ngagorogotan otak mereka. Keesokan harinya ternyata di depan gedung mereka sudah banyak para Jombay. Kegaduhan mereka membuat para Jombay berdatangan ke gedung tersebut. Jelas mereka tak bisa melewati para Jombay kali ini. Namun, Melanie mengusulkan kalau dirinya akan keluar untuk memancing mereka, karena manusia jenis Melanie tak bisa digigit oleh para Jombay. Pelan-pelan Melanie pun mulai keluar melewati para Jombay dengan sangat santuy. Lalu di jalan, ia melihat seekor kucing, kemudian rasa lapar yang sangat membuat Melanie mengejar kucing tersebut dan memangsanya. Dimana setelahnya ia selalu merasa bersalah terhadap apa yang sudah ia lakukan. Lalu ia masuk ke dalam rumah kosong, melihat barang-barang yang baru pertama kali ia lihat di sepanjang hidupnya. Sampai kemudian ia menemukan seekor anjing, dan ia pun membawa anjing tersebut untuk melewati para Jombay. Dan benar saja, keberadaan anjing itu tercium oleh para Jombay, di mana para Jombay tersebut mengejar anjing yang Melanie lepaskan. Hal tersebut membuat Sersan Eddie dan yang lainnya bisa keluar dari gedung itu. Namun kondisi Melanie yang sekarang penuh dengan darah membuat mereka sedikit waspada. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota, di mana keadaan sudah sangat memprihatinkan. Tidak ada lagi manusia normal, tidak ada lagi kehidupan. Setiap sudut kota bahkan sudah dipenuhi ilalang atau rumput-rumput liar yang sangat tinggi dan kacau. Setiap kali mereka melihat para zombie dengan jumlah yang sangat banyak, Melanie selalu menjadi penolong mereka untuk membuka jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, di mana sekarang mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka muringkak ketakutan. Menurut dokter, itu adalah babak akhir dari Jombay. Jamur yang merambat di otaknya akan semakin tumbuh dan bersatu bersama jamur dari para Jombay yang lain, dan membuat sebuah sarang yang sangat besar dan sangat menakutkan, di mana jika saja sarang itu terbuka atau terbakar, maka tak akan lagi ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa selamat, karena mereka akan seketika menjadi Jombay ketika menghirup udara tersebut. Kini mereka menemukan sebuah mobil laboratorium yang masih berfungsi, di mana di dalamnya terdapat semua yang mereka butuhkan kecuali makanan, dan juga mobil itu sudah tak bisa lagi dijalankan. Melalui radio yang ada di mobil laboratorium itu, mereka mencoba terus berkomunikasi dengan Beacon, yaitu suatu daerah yang mungkin saja masih selamat dari para Jombay atau virus jamur yang mengakibatkan menjadi Jombay. Mereka sekarang sudah mulai sangat kelaparan. Akhirnya, seorang prajurit yang bernama Kereger memutuskan untuk berkeliling mencari makanan. Sialnya, Melanie pun mulai kelaparan, di mana sekarang ia bisa mencium kelajatan dari Sersan, Helen, dan juga dokter. Mereka pun menyuruh Melanie keluar untuk mencari makanan. Kereger mencoba masuk ke beberapa rumah, dan susuganan ia bisa menemukan makanan. Sedangkan Melanie kini sudah mendapatkan makanannya, yaitu seekor burung yang ia dapatkan di atas gedung. Pelan-pelan ia masuk ke dalam gedung itu, di mana ternyata di sana ada begitu banyak bocil dengan rambut yang panjang. Namun cara berkomunikasi mereka bukan seperti manusia biasanya. Sampai kemudian ada seorang bocil lain masuk dan seperti menyuruh kawannya untuk melihat apa yang ia lihat, di mana hal itu yakin kalau Kereger sekarang dalam ancaman. Melanie langsung kembali ke mobil laboratorium itu dan menyuruh Sersan Eddie dan Helen untuk mencari Kereger, karena segerombolan bocil itu kemungkinan besar berjenis sama dengan Melanie sedang mengincar Kereger, di mana Kereger sekarang berada di sebuah toko kosong yang berisikan penuh dengan makanan. Sementara itu, Sersan Eddie dan Helen mencari keberadaan Kereger, dibantu dengan penciuman Melanie, yang pada akhirnya mereka menemukan Kereger, di mana di sana terdapat banyak sekali makanan dengan kondisi Kereger yang sudah tewas dan habis dimakan oleh gerombolan bocil yang jenis yang sama seperti Melanie, yaitu manusia setengah Jombay. Di mana sekarang para gerombolan bocil sudah ada di depan toko yang siap-siap memangsa Sersan Eddie dan Helen. Tapi Melanie mempunyai cara tersendiri untuk membuat gerombolan bocil tak memangsa Helen dan Sersan Eddie. Kemudian akhirnya mereka kembali ke mobil laboratorium, tapi sialnya ketika sampai di sana,
mereka justru langsung pingsan karena sang dokter itu mengaktifkan sesuatu di mobil tersebut, di mana hal itu membuat Sersan Eddie, Helen, dan Melanie ngegepluk pingsan. Lalu kemudian sang dokter bersiap-siap untuk membedah Melanie, karena sejatinya dokter itu butuh vaksin. Cipratan dari Jombay pada waktu itu membuat ia dalam sekarat. Namun Melanie bukanlah bocil yang oon. Ternyata ia menahan napas sewaktu masuk ke dalam mobil itu. Kemudian sekarang Melanie sadar dan langsung kabur dari mobil dan dikejar oleh dokter yang sudah sangat sekarat itu. Pelan-pelan Melanie menghampiri sarang dari Jombay. Lalu ia pun membakarnya. Lalu kemudian seperti terlihat ada sesuatu yang mencemari udara. Setelah si jago merah itu melahap sarang, sementara itu sang dokter yang mengejar Melanie kini dikelilingi oleh gerombolan bocil yang kemudian memakannya hidup-hidup. Sialnya Sersan Eddie ada di sana. Ia tersadar terlebih dahulu dan mencari Melanie keluar, di mana sekarang Sersan Eddie menghirup udara dan lambat laun akan berubah menjadi Jombay. Tapi Sersan Eddie tidak mau menjadi salah satu dari mereka dan menyuruh Melanie untuk menembak dirinya. Setelah Helen tersadar, ia tidak melihat siapa-siapa di mobil laboratoriumnya, hanya Melanie yang berada di depan pintu dan menyuruh Helen untuk tidak keluar dari mobil itu, karena sekarang di luar udara sudah sepenuhnya tercemar oleh virus, di mana siapapun yang menghisupnya akan menjadi Jombay kecuali gerombolan bocil yang sejenis dengan Melanie. Kini Helen tak bisa lagi kemana-mana dan menghabiskan hari-harinya di mobil itu, di mana Melanie sekarang ngagabung merapat ke gerombolan bocil dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian film pun selesai. Ya, itulah tadi alur cerita tentang film Jombay, virus jamur yang mengakibatkan menjadi Jombay gitunya, jadi zombie cina. Ya, sekali lagi saya sarankan untuk kalian yang belum pernah nonton filmnya sama sekali, saya sarankan mending nonton filmnya langsung biar jelas gitu ya. Tapi ya kalau pengen simple aja sih ya tonton alur ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, segitu saja dan tunggu video-video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.